Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep dan ruang lingkup probabilitas. Probabilitas adalah sebuah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dinyatakan dalam sebuah nilai atau besaran. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan munculnya hasil percobaan statistik. Terdapat jenis-jenis kejadian dalam probabilitas. Yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian dependen. Dan yang terakhir, kejadian independen. Yang pertama, kejadian saling lepas adalah dua peristiwa disebut mutually eksklusif saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan dalam suatu percobaan. Artinya, jika salah satu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain pasti tidak terjadi. Maka, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, pada pelemparan dadu 1 kali, jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu 3 dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu 5, berapakah probabilitas munculnya mata dadu 3 dan 5? Untuk penyelesaiannya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk nilai peluang A-nya adalah 1/6 dan peluang B-nya adalah 1/6. Jadi 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Dua buah peristiwa dikatakan tidak saling lepas atau non-mutuality eksklusif apabila keduanya dapat terjadi bersamaan. Dirumuskan sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Contohnya, dari sebuah survei terdapat 100 responden. Diketahui bahwa 60 responden suka action, 50 suka drama, dan 10 suka keduanya. Jika dari 100 responden tersebut diambil secara acak, berapakah probabilitas menemukan responden yang suka film action atau responden yang suka drama? Maka untuk penyelesaiannya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B sama dengan 60/100 ditambah 50/100 dikurang 10/100 sama dengan 1. Jadi, terdapat 3 peristiwa dirumuskan sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang A dikurang peluang A iris B dikurang peluang A iris C dikurang peluang B iris C ditambah peluang A iris B iris C. Yang ketiga, kejadian independen. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Maka peluang A dan B sama dengan PA dikali PB. Agar lebih paham, kita masuk kepada contoh. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan munculnya sisi angka pada koin. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan A sebagai kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Maka peluang dari A adalah 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2. Dan kejadian B adalah kejadian munculnya sisi angka pada koin, maka peluang B adalah 1/2. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang muncul mata dadu bilangan prima dan munculnya sisi angka pada koin adalah PA dikali PB, yaitu setengah dikali setengah, sama dengan 1/4. Yang keempat, kejadian dependen atau tidak saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B, dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu adalah peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B per peluang B, di mana peluang B tidak sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu adalah peluang B syarat A sama dengan peluang A dan B per peluang A.
di mana peluang A tidak sama dengan 0. Agar lebih paham, kita masuk pada contoh. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Karena sebuah dadu, maka ruang sampelnya berjumlah 6. Kemudian kita misalkan A sebagai kejadian mata dadu prima, maka A sama dengan 2, 3, dan 5. Sehingga NA-nya itu adalah 3, dan peluang dari kejadian A adalah 3/6, yaitu 1/2. Kemudian kita misalkan B sebagai kejadian mata dadu genap, sehingga B sama dengan 2, 4, dan 6. Jadi peluang dari PB adalah 1/2. Dan peluang dari A dan B adalah 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah peluang B syarat A, yaitu peluang A dan B dibagi dengan peluang A, sama dengan 1/6 dibagi 1/2, yaitu 1/3. Nah, pada ruang sampel terdapat 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Nah, pada aturan perkalian, dalam menghitung ruang sampel S dengan menggunakan aturan perkalian, jika kita memiliki M unsur dari A1, A2, hingga AM, dan N unsur B1, B2 hingga Bn yang mengandung unsur dari setiap kelompok akan membentuk M dikali N pasang. Untuk contoh, percobaan terdiri atas pencatatan hari lahir untuk masing-masing dari 20 orang yang terpilih secara acak. Jika tahun kabisat diabaikan dan andaikan hanya 365 hari lahir yang mungkin berbeda, carilah banyak titik dalam ruang sampel terhadap percobaan ini. Jika kita abaikan bahwa setiap himpunan hari lahir yang mungkin berpeluang sama, berapakah peluang setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda? Penyelesaiannya, banyaknya titik sampel NA sama dengan 365, 364, 363 hingga 346, yang mana orang pertama, orang kedua, hingga orang ke-20. Peluang bahwa setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA per N sama dengan 365, 364 hingga 346 dibagi 365 pangkat 20 sama dengan 0,5886. Nah, selanjutnya permutasi. Menghitung ruang sampel menggunakan permutasi artinya menghitung jumlah cara menyusun sebuah objek dengan memperhatikan urutannya. Cara menyusun R objek dari N objek didefinisikan sebagai berikut. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang 1 difaktorialkan. Untuk contoh, andaikan operasi merakit dalam perencanaan pabrik mengandung 4 tahap yang dibentuk dalam suatu barisan. Jika pemilik pabrik ingin mencoba untuk membandingkan waktu merakit untuk masing-masing barisan, berapa banyak barisan yang berbeda akan dilibatkan dalam percobaan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita masukkan ke definisi tadi. 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 difaktorialkan sama dengan 24. Nah, selanjutnya kombinasi. Menghitung ruang sampel menggunakan kombinasi artinya menghitung banyak cara menyusun suatu objek tanpa memperhatikan urutannya. Cara menyusun R objek dari N objek adalah sebagai berikut. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang 1 difaktorialkan. Contohnya,
Misalkan 10 orang berhadir dalam sebuah pesta. Jika mereka berjabat tangan satu persatu, maka berapa kali jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut? Maka kita masukkan ke definisi tadi. 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 difaktorialkan sama dengan 45. Jadi di sini akan dijelaskan rumus Bayes. Secara umum, bila terdapat kejadian A, A1, A2, hingga AN adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, dan B adalah kejadian lain yang sembarang dalam S, maka probabilitas kejadian bersyarat A bersyarat B dirumuskan sebagai berikut. Peluang A bersyarat B sama dengan peluang B iris A per peluang kejadian B, sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A per jumlah N dikurang 1 sampai N peluang B bersyarat A dikali peluang A. Nah, contohnya kita mempunyai 3 mesin A, mesin B, dan mesin C. Dari mesin A ada 5% produk yang rusak. Dari mesin B ada 4% produk yang rusak. Sedangkan dari mesin C ada 3% produk yang rusak. Nah, kemudian peluang produk dihasilkan dari mesin A adalah 0,2, dari mesin B adalah 0,3, dan dari mesin C adalah sebesar 0,5. Pertanyaannya, jika kita mengambil satu produk secara acak dan ternyata produk itu rusak, berapa peluang produk tersebut berasal dari mesin A? Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus Bayes, yaitu kita mencari peluang A bersyarat R, yaitu peluang produk berasal dari mesin A dengan syarat produknya rusak. Rumusnya, peluang A bersyarat R sama dengan peluang R bersyarat A dikali peluang A dibagi dengan peluang R bersyarat A dikali peluang A ditambah peluang R bersyarat B dikali peluang B ditambah peluang R bersyarat C dikali peluang C. Nah, kemudian kita mensubstitusikan angkanya, yaitu 0,05, 0,04, dan 0,03. Maka 0,05 dikali 0,2 dibagi dengan 0,05 dikali 0,2 ditambah 0,04 dikali 0,03 ditambah 0,03 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,27027 atau sekitar 27%. Artinya, kalau kita menemukan produk rusak, kemungkinan produk itu berasal dari mesin A adalah sekitar 27%. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.